إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia dari Allah. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang penuh dengan berkah, yang membawakan ampunan bagi orang-orang yang mendapatinya dan berpuasa dengannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini kita akan sedikit mengangkat tentang 3 renungan pada bulan Ramadan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan yang pertama bahwasanya orang yang mendapati bulan Ramadan itu sebenarnya telah mendapatkan peluang untuk diampuni dosa. Kenapa demikian? Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan Ramadan ini telah datang penyebutan secara langsung dari wahyu ada 3 amalan yang itu bisa menggugurkan dosa kita, yang itu bisa meleburkan dosa kita. Yang pertama disebutkan di dalam hadis adalah puasa Ramadan itu sendiri. Yang kedua, menghidupkan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah menghidupkan pada malam-malam Lailatul Qadar. 3 amalan ini Bapak Ibu adanya pada bulan Ramadan. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ada peluang untuknya diampuni dosanya. Sehingganya sebelum datang Ramadan, para salaf itu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan, berdoa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, mengingat keutamaan yang sangat besar. Yang pertama tadi puasa Ramadan itu sendiri. Yang kedua menghidupkan bulan Ramadan. Yang ketiga menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Apa kriterianya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kriteria 3 amalan tersebut bisa meleburkan dosa kita. Kriterianya harus ada 2. Yang pertama iman, yang kedua ihtisaban. Baik itu puasa Ramadan, baik itu menghidupkan bulan Ramadan pada malam hari Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar, semua syaratnya harus iman dan ihtisab. Artinya kalau seandainya salah satu di antara yang 2 ini enggak terpenuhi, maka 3 amalan ini tidak berbuah, yaitu diampuninya dosa. Apa itu iman? Dasar kita untuk berpuasa itu adalah karena bagian dari syariat. Syariat yang memerintahkan kita. Kenapa kita menahan terbit fajar, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari? Karena ini tuntunan syariat. Inilah maksud dari iman. Karena Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam,
Karena Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan di dalam hadis, ketika maka dasarnya adalah kita yakin puasa Ramadan ini adalah bagian dari syariat Islam. Tidak ada faktor yang lain yang menyebabkan kita berpuasa kecuali ini adalah perintah Allah. Yang kedua, syaratnya adalah ihtisaban. Kita berharap setiap detik kita menahan dari pembatal ini, Bapak Ibu, bisa menggugurkan dosa kita. Kita menahan itu bisa berharap. Kenapa kita puasa? Semoga dengan berpuasa ini dosa-dosa saya yang lalu 360 hari digugurkan oleh Allah. Siang dan malam, Bapak Ibu. Jangankan, mohon maaf, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 360 hari, tiap siang dan tiap malam kita ini berbuat dosa. Digambarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau ini buat salah siang dan malam. Bikin kesalahan kita ini sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siang dan malam. Ada kesalahan kita pada siang hari, kalau enggak siang hari ada pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala telah membongkar siapa kita sebenarnya. Wahai hambaku, engkau ini berbuat salah siang dan malam. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, bertemu dengan amalan yang itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. 3 amalan tadi, yaitu puasa Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan 2 catatan, atas dasar iman dan ihtisab. 3 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kita gagal 1, masih ada 2 peluang. Artinya, jika kita gagal 2, masih ada tinggal 1 peluang. Oleh karenanya, orang yang gak bisa mendapatkan, mengambil 1 di antara 3 peluang ini, dia abaikan 3 peluang ini, maka inilah wujud dari sabda Nabi Muhammad SAW, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan dan dosa-dosanya gak diampuni. Celaka. Sudah 3 peluang Allah berikan, bukan 1 peluang. Artinya gagal kita mendapatkan ampunan dosa pada sisi puasa, masih ada pada malam harinya. Puasa di siang hari kalau seandainya gagal kita, masih ada peluang yang kedua pada malam harinya. Masih gagal lagi, masih ada peluang untuk memperbaiki di akhir Ramadan. Kalau seandainya kita abaikan ini semua, maka inilah wujud dari sabda Nabi kita Muhammad SAW, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan dan dosanya enggak diampuni dan kemudian diaminkan. Oleh karenanya kita mendapatkan peluang yang sangat besar ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, diampuninya dosa-dosa kita. Mari kita bersemangat untuk mengamalkan 3 amalan ini dengan catatan tadi, iman dan ihtisab. Yang kedua, renungan yang kedua, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami apa sebenarnya hakikat puasa yang kita lakukan. Ketika kita menahan dari pembatal, apa sih sebenarnya hakikatnya? Hakikatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, asyamu junnatun, puasa itu adalah tameng, wa hisnun hasinun minan nar, benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Ketika kita sedang berpuasa, sebenarnya kita sedang membentengi diri kita dari api neraka. Asyamu junnatun kajunnati qitali ahadikum,
sebagaimana itu seseorang yang berperang memakai baju perangnya. Orang yang ketika ikut dalam perperangan agar selamat dia dari sabetan pedang, agar selamat dia dari panah, agar selamat dia dari kalau sekarangnya peluru, dia membentengi dirinya. Begitu juga diri kita. Diri kita ancamannya adalah neraka. Ancamannya adalah api neraka. Setiap kita masing-masing akan melewatinya. Itu ancaman untuk diri kita. Maka tamengnya adalah berpuasa ini. As-siyamu junnatun. Puasa itu sejatinya adalah tameng, benteng yang sangat kokoh yang bisa melindungi diri kita dari api neraka. Tahukah kita apa itu api neraka? Azab yang paling ringan itu makai sandal api, kemudian otak kita mendidih. Itu api neraka. Agar kita bisa jauh darinya, inilah puasa. Bagaimana kriteria puasa yang bisa membentengi kita? Selama puasa kita tersebut tidak robek, tidak rusak dengan amalan-amalan maksiat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan malam yuhriqha biribatin. Puasa tersebut bisa menjadi benteng pertahanan yang kokoh selama tidak dihancurkan dengan ribah. Kalau ada kita bikin ribah, berarti kita sedang merusak benteng yang ada pada diri kita. Ada kata-kata kotor yang keluar dari lisan kita. Ada berita bohong yang kita sebarkan. Oleh karenanya ketika kita bermedsos, hati-hati dengan berita yang gak valid. Jangan asal share sana, asal share sini. Karena ini sejatinya bisa merusak nilai ibadah puasa kita. Man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang enggak meninggalkan perbuatan dusta, gibah dan yang lainnya, maksiat yang lainnya, itu Allah enggak butuh terhadap kita menahan lapar dan haus. Oleh karenanya ketika kita berpuasa, berpuasalah dengan kelas yang tinggi, yaitu amalan anggota tubuh kita berpuasa semuanya. Lidah kita berpuasa dari perkataan yang mungkar. Lidah kita berpuasa dari perkataan yang bohong bisa diwujudkan. Dan aktivitas kita pun juga jauh dari perbuatan yang sia-sia. Inilah sejatinya yang bisa membentengi diri kita dari api neraka. Yang mana hadis tadi, as-siyamu junnatun, puasa itu membentengi diri kita dari api neraka selama tameng tersebut masih utuh, tidak rusak dengan perbuatan sia-sia yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Renungan yang ketiga adalah jadikan nilai ibadah kita di bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari yang lain. Kita beribadah di selain Ramadan dan ada ibadah di bulan Ramadan, maka jadikanlah ibadah kita pada bulan Ramadan ini beda dengan hari yang lain, baik dari sisi kuantitasnya, jumlahnya, maupun dari segi kualitasnya. Inilah yang dipraktekkan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khairi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, orang yang paling baik dengan makhluknya, dengan manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau meningkatkannya itu di bulan Ramadan. Kita selama di bulan Ramadan gak pernah membaca Al-Quran atau jarang. Pada bulan Ramadan wajib kita membaca Al-Quran. Kita wajibkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Jangan kita pertentangkan antara waktu usaha dengan membaca Al-Quran. Iya, ketika datang ada kontrak kerja, jelas itu wajib, harus kita tunaikan. Tapi kontrak kita kerja itu enggak sampai 24 jam full, tidak. Maka pandai-pandailah kita. Jangan kita pertentangkan antara ibadah kita dengan kerja kita. Kalau seandainya kerja kita full siang, maka manfaatkan di waktu malam hari. Stop urusan dunia dulu di malam hari. Kita udah seharian berkecimpung dunia 12 jam, malamnya pun terlebih pada bulan Ramadan. Stop dulu urusan dunia, buka Al-Quran. Kita ikuti salat tarawih secara berjamaah. Stop dulu, kalau bisa stop dulu membawa hal-hal yang itu bisa mengubah pikiran kita. Stop dulu medsos. Kalau bisa kita membaca Al-Quran dari mushafnya, itu yang lebih utama. Karena sekarang ini alhamdulillah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di HP kita ini ada aplikasi Al-Quran. Alhamdulillah, ini penemuan, sebenarnya penemuan yang bagus. Akan tetapi kalau bisa kita membaca Al-Quran langsung dari mushaf, itu yang lebih utama. Karena mengapa? Karena ketika kita membawa mushaf, membawanya saja sudah bernilai ibadah. Kalau aplikasi Android itu nggak ada nilai ibadahnya. Dan melihat mushaf itu sendiri pun juga sudah bernilai ibadah. Jadi kalau bisa kita membaca Al-Quran dari mushaf itu sendiri, kita harus memaksakan diri kita untuk bisa berbuat baik. Kita luangkan waktu kita. Kalau kita gagal di bulan Ramadan yang hakikatnya pintu-pintu kebaikan itu sudah Allah mudahkan khusus di bulan Ramadan, kalau kita nggak bisa menggapainya, kapan lagi selain bulan Ramadan? Yang mana pada bulan Ramadan ini telah datang hadis yang menyatakan bahwasanya para syaitan itu diikat. Artinya peluang kebaikan itu sudah sangat gampang. Kalau kita nggak melakukannya lagi, mau kapan lagi? Sekarang kita perbaiki, kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan manusia. Artinya setiap perbuatan baik itulah Rasulullah adalah orang terbaik. Wa ajwadu ma yakun. Dan beliau menambahnya ketika datang bulan Ramadan. Semoga khutbah singkat ini, sidang Jumat yang mulia, itu bisa kita jadikan bekal bermanfaat untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.